a debt trap. Debt traps. China's debt trap. It's China's debt trap. The debt trap. China's debt trap. Debt trap. Napoleon Bonaparte pernah menyebut Cina sebagai raksasa yang tertidur. Kini, raksasa itu telah bangkit, menggetarkan tatanan dunia, terutama di Eropa dan Amerika. Meski masih berstatus negara berkembang, Cina tak sekedar pemain biasa. Ia menjelma menjadi kekuatan besar, nyaris menyaingi Amerika dan Rusia, terutama dalam ekonomi. Selama 2 dekade terakhir, Cina menjadi kreditur terbesar dunia, menyalurkan pinjaman hingga 2.000 triliun rupiah ke 44 negara di berbagai benua. Banyak yang khawatir, di balik kedermawanannya, terselip ambisi untuk menguasai dunia. Tapi benarkah hanya dengan memberikan utang, Cina bisa menguasai dunia? Cina bukan sekedar negara, melainkan peradaban ribuan tahun yang tetap bertahan, tak seperti Mesir kuno atau Romawi yang runtuh. Kini, dunia kembali menelaah strategi negeri ini, mencari tahu bagaimana ia bisa tumbuh begitu pesat meski tetap berpegang pada sosialisme. Ada 2 faktor utama di balik keberhasilannya. Pertama, globalisasi yang melampaui batas ideologi. Cina menyadari tak bisa menghindari arus dunia, justru menggunakannya sebagai pendorong perubahan. Kedua, kepiawaian elit Partai Komunis Cina dalam merancang reformasi ekonomi sejak 1978, dengan membuka zona industri di pesisir timur dan menjadikan teknologi sebagai motor utama. Cina melahirkan raksasa-raksasa bisnis yang kini menjangkau dunia. Dari monarki absolut hingga republik modern, sejarah politik Cina penuh gejolak. Sejak revolusi 1949, sistem komunis membentuk karakter negeri ini. Namun, perubahan terbesar terjadi pasca reformasi 1978 yang menandai adaptasi Partai Komunis terhadap realitas ekonomi global. Cina hari ini bukan lagi negeri komunis klasik ala Mao Zedong. Ia telah menemukan wajah baru, tetap sosialisme, namun dengan sentuhan pragmatis. Stabilitas politik menjadi kunci pembangunan, didorong oleh filsafat Konfusianisme yang telah berakar ribuan tahun. Deng Xiaoping merumuskan ajaran ini dalam konsep Xiaokang, masyarakat yang cukup makmur. Dengan strategi 4 modernisasi, Cina menyeimbangkan sosialisme politik dengan liberalisme ekonomi. 2 kutub ini yang tampak berlawanan justru berpadu menjadi fondasi kekuatan negeri itu. Seperti sungai besar yang tahu kapan harus mengikuti arus dan kapan harus membelok, Cina tidak sekedar bertahan, ia berkembang, menyesuaikan diri, dan kini berdiri sebagai salah satu pilar utama dunia. Layaknya naga yang terbang semakin tinggi, Cina kini menjadi kreditor terbesar di dunia. Dalam 2 dekade terakhir, pemerintah dan bank-bank negara itu telah mengalirkan dana pembangunan ke berbagai negara berkembang dengan total pinjaman mencapai 2.550 triliun rupiah pada akhir 2020. Sebagian besar dana ini digunakan untuk proyek infrastruktur besar seperti jalan, jalur kereta, pelabuhan, serta sektor pertambangan dan energi. Semua bernaung dalam Belt and Road Initiative atau BRI yang diluncurkan Presiden Xi Jinping pada 2013. Namun, di balik ekspansi besar ini, muncul narasi jebakan utang yang digaungkan oleh Barat. Media dan politisi, termasuk mantan Wakil Presiden AS, Mike Pence, menuding Cina sengaja memberikan pinjaman berbunga tinggi, 5%, agar negara peminjam kelak menyerahkan aset strategis mereka saat gagal bayar. Kasus pelabuhan Hambantota di Sri Lanka sering dijadikan contoh jebakan utang. Pada 2017, negara ini menyerahkan 70% saham pelabuhan tersebut ke perusahaan Cina dalam skema sewa 99 tahun sebagai imbalan investasi tambahan. Namun jika ditelaah lebih dalam, proyek ini bukanlah gagasan Cina, melainkan sudah diusulkan sejak 1970-an oleh pemerintah Sri Lanka.
ketika AS dan India menolak memberi pendanaan. Cina masuk sebagai alternatif. Laporan Chatham House menegaskan bahwa sebagian besar utang Sri Lanka bukan berasal dari Cina dan tidak ada bukti bahwa Beijing memanfaatkan pelabuhan ini untuk kepentingan militer. Narasi jebakan utang lebih mencerminkan rivalitas geopolitik, di mana Barat khawatir akan ekspansi ekonomi Cina yang semakin mengakar. Sejatinya, Cina tidak sekedar menjadi pemodal, tetapi pemain strategis yang mengubah landscape ekonomi dunia. Apakah ini bentuk ekspansi kapitalisme versi Beijing atau ancaman bagi tantangan global? Faktanya, banyak negara berkembang tetap melihat pinjaman Cina bukan sebagai jebakan, melainkan peluang untuk membangun masa depan mereka. Naga telah bangkit, dan dunia pun terpaksa beradaptasi. Kini pertanyaannya, siapkah kita menghadapi cara main baru dalam perekonomian global? Peminjaman utang Cina di Afrika seringkali disalahpahami sebagai jebakan, padahal kenyataannya lebih kompleks. Dalam 2 dekade terakhir, Cina telah membangun infrastruktur besar di 16 negara Afrika dan menciptakan 25 zona kerjasama ekonomi. Bahkan saat pandemi COVID-19, investasi Cina terus mengalir deras ke benua ini. Meskipun total utang 10 negara Afrika terbesar ke Cina mencapai sekitar 1.700 triliun rupiah, sebagian besar utang itu berasal dari Angola, yang menyumbang hampir 44% dari total tersebut. Negara-negara Afrika yang bertekad membangun identitas baru tidak ingin lagi dipandang sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai mitra dagang yang sejajar. Cina memahami perubahan paradigma ini dengan segera bertindak, sementara Amerika dan sekutunya tampak gagal menyesuaikan kebijakan mereka. Hal ini tercermin dalam perkembangan sektor ekonomi Afrika, mulai dari perdagangan hingga investasi asing langsung. Dengan kata lain, di tengah perubahan ini, Cina menjadi angin segar bagi benua Afrika. Sementara negara-negara barat harus menghadapi kenyataan bahwa Afrika kini lebih memilih untuk berdiri tegak sebagai mitra, bukan sebagai penerima tangan bantuan. Pada April 2023, juru bicara Kedutaan Besar Cina di Singapura, Meng Shui, mengakui adanya peningkatan risiko utang yang dihadapi negara-negara berkembang. Sejak Cina menjadi kreditur utama, beberapa negara seperti Zimbabwe dan Uganda mengalami kesulitan membayar utang mereka. Zimbabwe yang meminjam untuk membeli peralatan militer pada 1998 tak mampu melunasi utangnya yang mencapai 4 juta dolar. Sebagai akibatnya, pada 2016, Zimbabwe harus menerima yuan sebagai mata uang sah di negara itu. Kasus serupa terjadi di Uganda yang pada 2015 meminjam 200 juta dolar dari Bank Ekspor-Impor Cina untuk memperluas Bandara Internasional Entebbe. Jika gagal bayar, Uganda bisa kehilangan kendali atas bandara utama mereka. Proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah ini sudah berlangsung sejak 2021, namun hingga kini belum menemukan titik terang. Di Kenya, utang besar untuk proyek kereta api mengancam aset berharga mereka, Pelabuhan Mombasa, jika gagal bayar. Pemerintah Kenya dan Cina menegaskan bahwa pelabuhan bukanlah jaminan pinjaman, meski kekhawatiran tetap ada. Pakistan yang terjerat dalam berbagai proyek dengan Cina juga menghadapi masalah serupa, dengan total utang luar negeri yang mencapai 90,12 miliar dolar, hampir seperempatnya berasal dari Cina. Hal ini memicu kekhawatiran tentang beban utang yang semakin membesar. Sementara itu, Maladewa yang meminjam dana untuk membangun China-Maldives Friendship Bridge dan infrastruktur lainnya kini terjebak dalam utang yang mencapai 1,1 hingga 1,4 miliar dolar. Bagi negara kecil ini, dengan PDB sekitar 4,9 miliar dolar, pembayaran utang menjadi tantangan besar, terutama setelah dampak pandemi COVID-19 yang memukul sektor pariwisatanya. Seiring dengan kisah-kisah utang ini, terungkap bahwa utang besar ke Cina memang bisa membawa konsekuensi berat bagi negara-negara berkembang. Namun, banyak yang masih berharap bisa menari dengan hati-hati di atas benang utang ini tanpa jatuh dalam jurang jebakan yang mengancam.
Cina bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun rute kereta api cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140,9 km yang menghubungkan 4 stasiun. Setiap stasiun akan dibangun dengan konsep transit-oriented development untuk mendorong lahirnya pusat ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina, gabungan konsorsium BUMN Indonesia dan China Railways dengan skema bisnis ke bisnis. Saat peresmian pada 2016, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pembiayaan proyek ini tidak menggunakan APBN yang lebih diprioritaskan untuk infrastruktur luar Jawa, seperti jalan tol Makassar-Manado dan kereta di Papua. Namun, proyek ini kemudian menuai kontroversi karena pembengkakan biaya 23% atau sekitar 20 triliun rupiah yang akhirnya harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini dikenal sebagai Kereta Wush Indonesia, mendapat kritik terkait pembengkakan biaya dan ketergantungan pada utang Cina. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan penjaminan pemerintah untuk membayar pembengkakan biaya dengan total utang mencapai 73,1 triliun rupiah. Jika dihitung dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun, pemerintah Indonesia harus membayar utang ini selama 30 tahun mencapai 75 triliun rupiah. M. Rizal Taufikur Rahman, pengamat di Indef, sudah memprediksi masalah ini dengan menilai bunga pinjaman 3,4% terlalu tinggi, mengingat prospek bisnis kereta cepat yang belum pasti menguntungkan. Selain itu, biaya operasional yang tinggi akan menyulitkan konsorsium Indonesia dalam membayar utang yang pada akhirnya akan mengandalkan APBN. Dengan kondisi APBN yang semakin terbebani, ditambah dengan pembiayaan IKN, Rizal menyarankan pemerintah untuk menegosiasikan kembali bunga pinjaman dengan Cina agar kembali ke proposal awal dengan bunga 2% dan tenor 40 tahun. Proyek kereta cepat ini dianggap terlalu mahal, terutama dengan rute yang relatif pendek. Banyak negara enggan mengembangkan kereta cepat, termasuk negara tetangga Indonesia, Singapura, dan Malaysia, yang membatalkan proyek serupa karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai perbandingan, investasi sebesar 108,14 triliun rupiah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya membangun rute 142,3 km. Sementara dana tersebut seharusnya cukup untuk membangun jalan tol Trans Sumatera sepanjang 1081 km. Utang Indonesia kepada Cina diperkirakan baru akan lunas setelah 80 tahun. Kerjasama Indonesia dengan Cina tidak hanya terbatas pada proyek kereta cepat. Waduk Jati Gede yang terletak di Sumedang, Jawa Barat, dibangun dengan pembiayaan pinjaman dari Cina sebesar 215,62 juta dolar. Waduk ini berfungsi sebagai sumber pengairan, pengendali banjir, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 110 MW, serta objek wisata. Selain Jati Gede, Cina juga tertarik mengembangkan waduk-waduk besar lainnya di Indonesia, seperti Waduk Pelusika di Sulawesi Tenggara dan Waduk Riam Kiwa di Kalimantan Selatan. Proyek infrastruktur lain yang melibatkan Cina termasuk jalan tol Medan Kuala Namu sepanjang 61,8 km yang dibiayai dengan pinjaman 122,43 juta dolar dari Cina. Selain itu, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Cina dan Belanda bertujuan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Pelindo dikabarkan meminjam sekitar 12 triliun rupiah untuk proyek ini. Pinjaman utang Cina tidak hanya terbatas di Asia dan Afrika, tetapi juga menambah Eropa. Cina telah mengelola pelabuhan, tambang, serta membangun jalan dan jembatan di berbagai negara. Salah satunya Yunani. Pelabuhan Piraeus di Yunani yang mendapat bantuan utang dari Cina kini menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Eropa. Di kota Bordi, Siberia, setelah mendapat pinjaman dari Cina untuk tambang tembaga, kota ini kini terasa seperti bagian dari Cina, dengan pekerja yang berbicara dalam bahasa Mandarin dan bendera merah berkibar di kantor administrasi menyerupai sebuah kuil. Montenegro, negara Balkan yang berada di luar pengaruh Uni Eropa, juga meminjam 1 miliar dolar dari Cina untuk membangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Bar dengan Serbia.
menyebut investasi Cina di negara-negara berkembang sebagai bagian dari kebijakan neokolonialisme adalah sebuah klaim yang berlebihan. Meski ada ketakutan bahwa negara-negara yang menerima investasi Cina mungkin akan didorong untuk mendukung Cina dalam forum internasional dan tidak mengkritik kebijakan geopolitik Cina. Seperti masalah Taiwan atau perlakuan terhadap Uighur, pengamatan tersebut perlu dipilah lebih teliti. Selain itu, terdapat tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan Cina menggunakan cara yang tidak adil untuk memenangkan kontrak luar negeri. Dalam bukunya The Long Game, Rush Doshi, mantan rekan di Brookings, menjelaskan 3 strategi besar Cina untuk menggantikan hegemoni Amerika. Strategi pertama dari 1989 hingga 2008 adalah dengan diam-diam menyebarkan pengaruh Cina di Amerika. Strategi kedua dari 2008 hingga 2016 bertujuan membangun fondasi hegemoni Cina di Asia pasca krisis keuangan global. Pada fase ketiga yang dimulai setelah Brexit, era Trump, dan penanganan COVID-19 yang buruk di Barat, Cina bertujuan mengganggu dominasi Amerika sebagai pemimpin global. Di tengah hiruk-pikuk kritik terhadap Cina, pada 11 Januari 2023, Menteri Luar Negeri Qin Gang dan Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mohamed menanggapi tuduhan yang menyebut Cina menciptakan jebakan utang di Afrika. Qin Gang menekankan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Afrika berupaya keras mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, kekurangan dana menjadi hambatan besar. Ia menegaskan bahwa masalah utang adalah tantangan umum yang dihadapi semua negara, bukan hanya Afrika. Sebagai mitra yang setia, Cina berkomitmen untuk membantu Afrika meringankan beban utangnya, berpartisipasi dalam inisiatif penangguhan pembayaran utang di bawah G20, serta bekerja sama dengan 19 negara Afrika untuk mencapai konsensus tentang keringanan utang. Presiden Xi Jinping juga mengumumkan bahwa Cina akan menyalurkan 10 miliar dolar AS untuk Afrika melalui alokasi hak penarikan khusus IMF sebagai bagian dari upaya membantu negara-negara Afrika. Qin Gang menekankan bahwa masalah utang Afrika pada dasarnya adalah masalah pembangunan yang membutuhkan penanganan lebih dari sekedar gejalanya, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Kerjasama Cina dengan Afrika, terutama di bidang infrastruktur dan kapasitas produksi, bertujuan untuk membangun kapasitas Afrika yang mandiri dan berkelanjutan. Konsep jebakan utang yang dialamatkan kepada Cina dan Afrika, menurut Qin Gang, adalah narasi yang keliru. Proyek dan kerjasama Cina di Afrika berkontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat Afrika. Cina berkomitmen untuk terus mendukung keinginan rakyat Afrika, memberikan manfaat nyata dan memperkuat pembangunan bersama yang lebih baik. Peningkatan pengaruh politik Cina dalam 2 dekade terakhir adalah fakta yang tak terbantahkan. Ambisi Cina untuk menjadi kekuatan global semakin kuat dan terfokus. Kekuatan militer modern yang didukung ekonomi triliunan dolar tentu menimbulkan ketegangan dalam tatanan global. Negara-negara yang skeptis terhadap kebangkitan Cina seharusnya menyadari bahwa peningkatan kekuatan ini dapat membentuk koalisi penyeimbang dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan politik dunia, terutama di Asia Selatan. Kini adalah saat yang tepat bagi Cina dan negara-negara berkembang untuk membangun aliansi strategis guna menjaga stabilitas regional dan keseimbangan kekuatan global.